Kalian, investor dari grup IIE. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya selaku perwakilan dari perusahaan emiten PT Avia Avian Tbk yang merupakan perusahaan bergerak di bidang cat dan arsitektural solusi. Kami merupakan perusahaan cat yang berdiri di tahun 1978, didirikan oleh Bapak Sutikno Kanoko. Beliau adalah pendiri dari perusahaan Avia Avian Tbk. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sekilas informasi mengenai perusahaan dan kinerja perusahaan di tahun 2022. Kita beralih ke halaman 4. Dari halaman ini kita dapat melihat bahwa perusahaan membukukan penjualan senilai 6,69 triliun rupiah atau sekitar 456 juta US dollar dengan gross profit margin sebesar 40,6%, EBITDA di level 24,9%, dan net profit margin di level 20,9%. Usaha kami didukung oleh lebih dari 8.000 karyawan, dan pada akhir tahun 2022 kami telah berhasil memiliki 146 titik distribusi yang tersebar di Indonesia dengan melayani lebih dari 56.000 toko bahan bangunan. Kemudian kita ke halaman 5. Di halaman ini kita memberikan sedikit gambaran perbandingan antara kinerja perusahaan di tahun 2022 dibandingkan 2021. Secara konsolidasi penjualan mengalami penurunan sebesar 1,3%, di mana divisi arsitektural solusi memberikan sumbangsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan trading goods, didukung oleh penjualan dari divisi wall paints dan divisi waterproofing. Terjadi penurunan yang cukup dalam pada divisi trading goods, khususnya setelah adanya down trading atau penurunan harga dari penjualan pipa PVC yang terjadi pada kuartal 3 tahun lalu, sehingga kami meluncurkan produk baru dengan varian baru yang lebih ekonomis pada bulan November di tahun 2022 lalu. Penurunan di profit margin EBITDA terjadi akibat adanya normalisasi dari biaya-biaya secara operasional, di mana tahun 2021 lalu biaya operasional kami berkurang untuk mengantisipasi kondisi dari COVID-19. Namun di tahun 2022 biaya operasi tersebut sudah kembali normal, seperti biaya, gaji, kemudian transportasi, kemudian biaya perjalanan, dan biaya lainnya, dikarenakan kami memiliki jaringan distribusi yang cukup besar, sehingga biaya transportasi dan biaya perjalanan tersebut cukup terasa impact-nya pada tahun 2022. Kemudian halaman 6, ini membahas sekilas mengenai salah satu penyebab pelemahan bisnis atau khususnya di industri bahan bangunan di tahun 2022, karena tingkat inflasi di Indonesia itu mencapai tingkat yang tertinggi di tahun 2022 di angka kurang lebih 5,5%. Dan apalagi di tahun 2022 adanya pengurangan subsidi dari pemerintah terhadap BBM terjadi di bulan September 2022. Kemudian selain itu ada juga peningkatan biaya-biaya dari bahan baku yang terjadi dari antara kuartal 1 sampai dengan kuartal 3. Tapi di kuartal 4 biaya-biaya raw materials tersebut, bahan baku tersebut mulai stabil atau kembali mulai normal. Dengan kondisi yang sangat sulit di tahun 2022, Avian Brands tetap melakukan strategi secara berkesinambungan, khususnya untuk melakukan ekspansi dalam hal networking jaringan distribusi di Indonesia,
meluncurkan produk-produk baru, kemudian melakukan aktivitas pemasaran dan penjualan secara berkesinambungan, kemudian melakukan implementasi, melakukan improvisasi terhadap teknologi untuk melakukan distribusi terhadap pihak ketiga atau last mile delivery. Dan yang terakhir, kami juga melakukan peningkatan terhadap ECG dalam operasional produksi kami. Selanjutnya kita ke halaman 7. Di halaman 7 ini kita melihat adanya peluncuran produk-produk baru sebanyak 12 produk di tahun 2022. Produk ini diluncurkan dari berbagai macam segmen untuk meningkatkan penjualan kami, khususnya di divisi waterproofing. Kami meluncurkan produk no drop anti panas dan no drop tape. Kemudian kita juga meluncurkan produk baru di wall paints dan di wood care, dan juga di wood and metal, dan yang terakhir di produk tambahan lainnya yaitu VIP wall remover, di mana produk ini adalah merupakan kategori baru dalam produk segmen arsitektural solusi kami untuk memberikan inovasi dalam hal mengaplikasikan repainting aktivitas untuk mengecat ulang dinding. Biasanya itu tukang cat melakukan repainting harus mengerok lapisan-lapisan cat yang sebelumnya dengan cara manual, dengan mengerok secara manual, dan itu biasanya berdebu dan sangat membutuhkan waktu yang lama. Dengan aplikasi VIP Remover ini memberikan kemudahan bagi tukang cat untuk bisa mengerok cat dengan mudah dan tidak tanpa berdebu. Kemudian kita lanjut ke halaman 8. Di halaman ini kita dapat dilihat tahun 2022 kami menambah total 8 titik distribusi baru yang dimiliki sendiri dan 4 mini distribusi penunjang atau kita sebut dengan mini DC, dan kita juga menambah 4 distribusi dari pihak ketiga. Dalam hal ini sehingga kita dapat membukukan total 146 titik distribusi di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2022. Dengan target tahun 2026, kita mencanangkan untuk mencapai total 140 titik yang dimiliki sendiri dengan lebih dari 40 distribusi dari pihak ketiga. Dengan hal ini kita berkomitmen untuk setiap tahunnya menambah 8-9 titik distribusi baru setiap tahunnya. Untuk dari segi logistik, kami didukung oleh lebih dari 580 truk yang dimiliki oleh perusahaan kami sendiri untuk memberikan delivery, last mile delivery ke toko-toko bahan bangunan dengan kurang lebih total 8.800 pengantaran produk setiap harinya atau total 2,1 juta pengiriman dalam waktu 1 tahun. Dengan pengiriman ini kami juga melakukan suatu service yang unik lebih dari pemain-pemain yang lain, yaitu kita sebut dengan one day delivery service. One day delivery service artinya adalah apabila pembeli atau konsumen membeli produk dengan kami pada hari ini, kami memberikan janji bahwa kami dapat mengantarkan produk tersebut paling lama 1 hari, besok harinya. Nah, kami telah melengkapi penjualan dengan melakukan one day delivery service ini total kurang lebih 93% dari seluruh penjualan kepada toko-toko bahan bangunan yang lokasinya kurang lebih berjarak 50 km dari titik distribusi kami. Kemudian kita lanjut ke halaman 9. Di halaman 9 kita dapat melihat financial highlight secara garis besar dalam 5 tahun terakhir. Dengan berbagai macam tantangan yang kami hadapi, kami terus mencoba untuk melakukan improvisasi dari kinerja perusahaan dari segi penjualan, gross profit, EBITDA, dan net profit. Kemudian di halaman ke-10, dengan adanya
normalisasi terhadap tekanan bahan baku, sehingga gross profit margin dari divisi arsitektural solusi ini membaik, khususnya di kuartal keempat dibandingin kuartal ketiga tahun lalu, di mana sebaliknya gross profit margin di trading goods segmen itu mengalami pelemahan sebanyak 2 basis point. Hal ini terjadi karena pihak PVC Pipes, penjualan PVC market leader dari penjualan pipa PVC Pipes melakukan diskon harga sebanyak 15%, sehingga kita sebagai industri pemain PVC harus mengikuti hal tersebut. Kemudian di halaman 11, secara volume dari divisi arsitektural solusi mengalami pengurangan sebanyak 12,6% dibandingkan tahun 2021. Di tahun 2021, volume tersebut mengalami peningkatan sebanyak 10,3%, yang merupakan peningkatan tertinggi selama 5 tahun terakhir. Hal ini didukung oleh pent-up demand dari kondisi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020. Kemudian semenjak adanya kenaikan harga yang cukup banyak terhadap produk kami sebanyak total 6 kali, hal itu menyebabkan kenaikan harga kami sebanyak 25%, dari naik harga awal tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Sehingga kami harus melakukan perombakan terhadap strategi-strategi kami, yaitu contohnya kita harus melakukan meluncurkan produk yang lebih ekonomis, yang lebih murah dibandingkan produk kami, untuk bisa beradaptasi dengan daya beli masyarakat yang melemah. Kemudian kita harus lebih agresif pada segmen penjualan di wall paint untuk meningkatkan volume dari penjualan kami. Dan juga kami harus lebih aktif atau agresif penjualan di divisi proyek, yang selama ini kami selalu hindari, karena selama ini proyek memiliki tantangan bagi kami untuk penjualan dalam hal profit margin dan juga account receivable, yaitu untuk menagihnya itu dalam hal penjualan terhadap proyek, khususnya property developer, itu cukup sulit dibandingkan penjualan terhadap retail. Jadi penjualan kami itu sebagian besar, 99% itu berasal dari divisi retail atau repainting business, atau boleh disebut dengan renovasi rumah dari pemilik rumah. Sedangkan 1%-nya atau 1,5% itu berasal dari proyek, divisi proyek. Kemudian lanjut kita ke halaman 12. Ini merupakan gambaran dari penjualan dan jumlah pelanggan kami, peningkatannya selama 5 tahun terakhir. Di tahun 2022 kami telah menambah kurang lebih 1.500 toko bahan bangunan, konsumen dari toko bahan bangunan, sehingga kita mendapat total lebih dari 56.000 toko. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2022 itu merupakan tahun yang cukup berat untuk kami, di mana daya beli pembeli itu sangat lemah di tahun 2022. Namun kami tidak menutup kesempatan untuk terus mengembangkan bisnis, di mana kami selalu menjaga hubungan yang baik dengan toko-toko bahan bangunan, dan kami tetap berhasil untuk menambah kurang lebih 1.700 toko bahan bangunan di divisi arsitektural solusi dan 1.600 toko bahan bangunan di divisi trading goods. Kemudian selanjutnya di halaman 13, di halaman ini kita ingin memberikan gambaran penyebaran penjualan produk kami secara konsolidasi terhadap pulau-pulau besar yang ada di Indonesia dalam hal GDP. Jadi kalau dilihat, 2 pulau yang paling besar penjualannya, yaitu di Pulau Jawa dan di Sumatera, justru kita mengalami ketinggalan dibandingkan dengan penyebaran GDP di pulau tersebut. Nah, hal itu merupakan tantangan bagi kami untuk
terus meningkatkan penjualan kami khususnya di Pulau Jawa, di area Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek, dan di Pulau Sumatera yaitu di bagian utara. Namun kalau dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan di area Indonesia Timur, penjualan kami sangat superior atau sangat dominan dibandingkan dengan penyebaran GDP di pulau-pulau tersebut. Dikarenakan Avian sendiri sejak tahun 1978 berdiri, kami memulai bisnis itu awal mulanya lebih ke arah Indonesia Timur, dikarenakan keterbatasan biaya atau dana untuk berperang melawan pemain-pemain besar di kota besar seperti di Jakarta khususnya. Jadi kita memulai bisnis kami awal mula tahun 70 sampai tahun 90-an itu lebih ke arah Indonesia Timur. Namun kami masuk mulai ke Jakarta area dan sekitarnya itu agak terlambat. Jadi mulai tahun 2000 awal kami baru mulai masuk. Kemudian lanjut kita ke halaman 14. Di halaman ini kita dapat melihat dalam hal pembagian penjualan dalam hal segmen di sebelah kiri, yaitu 80% dari penjualan kami didominasi dari penjualan arsitektural solusi atau penjualan cat dekoratif. Kemudian 20%-nya didominasi oleh trading goods, 19,6% itu dari penjualan pipa PVC dan furniture. Sedangkan di arsitektural solusi, penjualan kami itu 3 segmen yang paling besar, yaitu 24,9% dari waterproofing, kemudian 22,4% itu dari penjualan cat dinding atau wall, dan yang penjualan ketiga dari wood and metal, 18,8%. Kemudian kita beralih ke tabel yang di tengah, masih di halaman yang sama. Kita lihat dari sales by customers, penjualan kami itu 93% atau di level 90% ke atas selama 5 tahun terakhir itu dinominasi dari penjualan traditional retail outlets atau boleh dibilang dengan toko bahan bangunan mom and pops. Dan hanya 6,8% atau di level 6% itu penjualan dari modern retail outlets, atau boleh dibilang sebagai contoh seperti penjualan terhadap toko Depo Bangunan, Mitra 10, kemudian Raja Bangunan, dan lain-lain.